Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alfia Muhralaya, saya host di podcast hari ini. Selamat datang di podcast hari ini yang akan nemanin waktu sampai kalian, entah itu lagi rebahan, lagi makan, lagi ngerjain tugas, atau mungkin ada yang lagi olahraga sambil dengerin podcast ini. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas topik yang relate banget sama keadaan sekarang, terutama untuk anak muda, yaitu diet ekstrim dan di body goals. Karena jujur aja ya, di zaman sekarang itu banyak yang rela melakukan apa saja hanya untuk mendapatkan badan yang ideal. Mulai dari gak makan nasi, minum detox terus-terusan, puasa berlebihan, olahraga sampai kelelahan, sampai ada yang makan hanya sekali sehari. Targetnya cuma satu, yaitu cepat kurus. Padahal pertanyaannya, apakah semua itu aman? Atau mungkin sebenarnya berbahaya untuk tubuh dan kesehatan mental kita? Nah, biar pembahasan kali ini lebih seru dan nggak sekedar opini, saya di sini nggak sendirian. Saya sudah ditemani oleh 3 narasumber keren yang bakal sharing pengalaman dan pendapat mereka masing-masing. Halo semuanya. Halo. Senang banget bisa ngobrol di sini. Tentunya topik kali itu menarik banget karena relate sama banyak orang. Siap banget ngobrol santai sama cerita penuh informasi hari ini. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perkenalan singkat dulu dong. Mulai dari narasumber 1 sampai narasumber 3. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Cynthia Samaun. Aku orangnya cukup tertarik sama dunia kesehatan dan pola makan sehat, dan aku juga lumayan sering cari tahu banyak hal tentang nutrisi dan gaya hidup sehat itu seperti apa sih. Wah, cocok banget berarti ya buat bahas topik kali ini. Oke, selanjutnya narasumber 2. Halo semuanya, aku Muriel Pierungan. Jujur di sini aku pernah ngalamin namanya diet ekstrim, dan kali ini aku tentunya bakalan ceritain pengalaman aku gimana ngelewatin masa-masa sulit itu. Nah, ini menarik banget sih karena pasti banyak juga yang relate. Oke, selanjutnya. Halo guys, perkenalkan nama aku Farel. Kalau aku sih sangat tertarik gitu dengan yang namanya olahraga sama pola hidup. Jadi aku sering dilihat di mana orang-orang itu terlalu memaksakan body goals mereka sampai lupa sama kesehatan mereka sendiri. Wah, lengkap banget ya sudut pandangnya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Menurut kalian, kenapa sih sekarang orang-orang tuh kayak terobsesi banget sama body goals itu? Kalau menurut aku sih pengaruh media sosial itu berat banget ya. Karena kalau kita buka Instagram, buka TikTok, nah yang muncul tuh orang-orang dengan badan idealnya mereka. Jadi tanpa sadar kita pada akhirnya membandingkan diri kita sendiri gitu. Iya, dan sering kali yang mereka tampilkan itu cuma sisi terbaik mereka. Karena kan zaman sekarang tuh udah ada filter, editing, angle kamera, dan pencahayaan pun ngaruh. Tapi orang lain melihat hal itu dengan pandangan standar tubuh yang normal. Dan jujur aja ya, komentar orang tuh kadang bikin insecure. Kayak ada yang bilang, kok sekarang gemukan sih? Kok sekarang kurusan sih? Kadang perkataan itu kayak bikin kita jadi ngerasa down. Benar banget. Kadang orang tuh merasa nilai dirinya ditentukan dari bentuk tubuh. Iya, padahal saya tuh nggak selalu berarti harus semangat kan? Iya. Nah, oke. Sekarang kita bahas diet ekstrim yang sering dilakukan orang. Biasanya apa aja sih? Banyak banget sebenarnya sih. Ada yang sengaja makan sama sedikit, ada yang nggak makan karbohidrat sama sekali, dan ada yang minum obat kalsium tanpa pengawasan, dan malah ada juga yang olahraga berlebihan. Ada juga yang namanya trend detox. Kayak gimana semuanya itu udah pernah. Karena tubuh kita itu udah punya sistem detox alami lewat hati dan ginjal. Jadi bukan berarti jus yang kita minum beberapa hari ini bisa langsung bikin tubuh kita bersih gitu. Nah, ini yang sering banget dipercaya orang. Aku dulu bahkan pernah makan buah seharian. Karena itu lewat internet, terus aku ngerasa itu awalnya itu berhasil, tapi lama kelamaan itu tubuh itu jadi lemas. Wah, berapa lama itu dijalani?
Sekitar 2 minggu dan itu benar-benar bikin kepala pusing dan tubuh jadi lemas. Ya, karena tubuh kita butuh protein, butuh lemak sehat, vitamin, mineral, dan kalori yang cukup. Nah, kalau semuanya dipangkas tertis ya tubuh pasti protes. Iya, benar banget. Kalau semuanya kita pangkas ya pastinya tubuh kita bakal protes. Oke, sekarang kita main mitos atau fakta ya. Kalau mau cepat kurus, kita harus sering lapar. Itu mitos atau fakta? Mitos besar. Kenapa? Ya karena tubuh kita tetap butuh energi. Kalau tubuh kita terlalu lapar, itu justru akan menyebabkan metabolisme melambat dan akhirnya malah gampang makan banyak atau berlebih. Dan itu real banget. Aku pernah nahan makan seharian dan ujung-ujungnya itu pas malam itu lapar banget karena tubuh itu merasa nggak kuat. Nah, ini yang sering bikin orang merasa gagal diet. Padahal sebenarnya pola dietnya yang salah. Mitos berikutnya, karbohidrat bikin gemuk. Apa benar? Karbohidrat itu sumber energi utama tubuh. Nah, yang bikin masalahnya itu porsinya yang terlebihan atau kurangnya aktivitas fisik. Nah, benar banget. Dan bahkan otak kita juga butuh glukosa dari karbohidrat untuk bekerja dengan baik. Berarti nasi aman ya? Aman dong, yang bahaya itu makan nasi satu panci tengah malam sendirian. Iya, benar banget. Oke, kalau ngomongin dampak, sebenarnya diet ekstrim bisa seberbahaya apa sih? Bisa sangat berbahaya kalau dilakukan terus-menerus. Dampaknya itu mulai dari kekurangan nutrisi, rambut rontok, anemia, gangguan hormon, dan bahkan bisa memicu masalah pencernaan. Nah, bahkan perempuan juga bisa mengalami gangguan menstruasi kalau tubuh kekurangan nutrisi terlalu lama. Wah, serius? Iya serius, karena tubuh sedang merasa dalam kondisi tidak aman. Aku juga dulu tuh gampang capek banget, naik tangga aja itu udah ngos-ngosan, apalagi tangga kampus kita. Padahal niat diet itu tuh agar tubuh kita tuh lebih sehat. Ironis ya, niatnya sehat malah tubuh jadi drop. Selain fisik, kesehatan mental juga terganggu. Bahkan ada gitu orang yang jadi takut makan atau bahkan merasa bersalah gitu setelah habis makan. Dan itu pasti capek banget secara mental. Nah, sekarang menurut kalian body goals yang sehat itu seperti apa sih? Kalau menurut aku sih body goals yang sehat itu tubuh yang kuat, sehat, aktif, dan yang bikin nyaman sama diri kita sendiri gitu. Setuju banget. Jangan cuman fokus ke angka timbangannya doang, tapi energi tubuh juga harus diperhatikan, terus kualitas tidur, kesehatan mental, dan pola makan juga. Dan sekarang aku juga udah lebih santai, olahraga, makan yang enak, tapi tubuh itu tetap timbang dan enggak menyiksa diri aja guys. Dan ternyata pola yang realistis justru lebih bertahan lama ya. Betul banget. Oke, nah sebelum kita tutup nih, coba dong kasih tips singkat buat pendengar yang pengen mulai hidup sehat tapi tanpa harus diet ekstrim. Oke, kalau dari aku yang pasti jangan skip makan, terus perbanyak makan bergizi, tidur yang cukup, dan juga diperhatikan kualitas tidur. Kalau dari aku sih cari olahraga yang disukai supaya konsistensinya nggak terlalu dipaksa gitu. Karena konsisten lebih penting daripada ekstrim. Nah, dari aku pribadi juga mungkin jangan sering membandingkan tubuh kita dengan orang yang ada di media sosial. Percaya aja sama progres diri sendiri. Setuju banget, karena setiap orang yang berbeda. Oke, nggak terasa kita udah sampai di akhir podcast hari ini. Dari obrolan kita tadi, kita bisa belajar bahwa untuk mendapatkan body goals itu kita tidak harus menyiksa diri kita sendiri. Karena tubuh kita itu bukan musuh yang harus kita hukum, tetapi harus kita jaga dan kita hargai. Diet instan mungkin lebih cepat terlihat hasilnya, tetapi kesehatan jangka panjang jauh lebih penting. Jadi, yuk mulai sekarang kita lebih bijak memilih pola hidup sehat dan jangan gampang percaya sama tren diet ekstrim yang ada di media sosial. Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber yang telah sharing pengalaman dan informasinya. Terima kasih banyak. Ya, dan terima kasih juga buat kalian yang telah mendengarkan podcast hari ini sampai selesai. Dan jangan lupa sayangi diri sendiri. Bye-bye. Bye-bye.